Pak Toat dan Pak Ali Fahmi bisa meninggalkan ruang Zoom ini, Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, matur nuwun. Selanjutnya saya panggil peserta atas nama Umi Nikmatin Khairiyah. Ibu Umi sudah siap ya? Nggih, Ya, silakan Ibu. Waktunya 7 menit dari sekarang. Monggo. nggih, izin niku Pak share screen. Iya. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nikmatin Khairiyah, peserta Latsar dari kelompok 4 yang bertugas di UIN Sunan Kudus. Untuk rancangan aktualisasi saya mengambil judul Optimalisasi Pelayanan Konseling Sufistik di Laboratorium Psikosufi Center Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Kudus melalui pemanfaatan media WhatsApp pada tahun 2025. Yang pertama untuk pendahuluan yaitu saya itu mengangkat dari pesatnya perkembangan teknologi dan informasi itu kan otomatis itu terjadi berbagai perubahan aspek kehidupan. Nah, itu juga berdampak pada dunia pendidikan dan pelayanan publik. Jadi dari UIN Sunan Kudus itu sebagai salah satu pelayan publik juga berkomitmen. Salah satunya itu melalui program studi tasawuf dan psikoterapi itu memiliki sebuah laboratorium psikosufi center yang di situ itu sebagai pelayanan konseling sufistik. Jadi konseling sufistik itu sebuah paduan antara pendekatan psikologi modern dengan nilai-nilai spiritual. Terus ini terkait tugas dan fungsi saya sebagai dosen, yaitu yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Terus saya sebelumnya itu mengambil ada 5 isu yang saya identifikasi, yang pada akhirnya dengan identifikasi tadi saya mengambil isu belum optimalnya layanan konseling sufistik di Laboratorium Psikosufi Center Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Kudus. Nah, ini belum optimalnya layanan tersebut itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama pelayanan itu masih manual. Jadi pelayanan yang ada itu hanya bersifat tatap muka di jam kerja, di hari-hari tertentu seperti itu. Padahal di jam kerja itu kan justru pengguna layanan, contohnya seperti mahasiswa dan sivitas akademika, itu mereka juga sedang sibuk seperti itu. Jadi kan pelayanan itu menjadi tidak maksimal. Terus yang kedua, aksesnya yang terbatas karena jam dan tempatnya tadi. Terus yang selanjutnya itu kan jadi kurang fleksibel begitu kalau pelayanannya hanya tatap muka. Terus dampak yang dihasilkan itu jadi ada rendahnya minat pengguna layanan. Terus yang kedua, kesenjangan pengetahuan. Jadi kayak mahasiswa atau orang-orang yang aktif itu mereka tahu adanya layanan tersebut. Tapi untuk yang tidak aktif, layanan-layanan itu tidak mereka ketahui seperti itu. Terus sulitnya mendapatkan layanan yang optimal karena keterbatasan tadi dan layanan juga menjadi tidak efisien. Nah, dengan permasalahan tersebut, gagasan kreatif yang saya angkat adalah optimalisasi pelayanan konseling sufistik di Laboratorium Psikosufi Center, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Kudus melalui pemanfaatan media WhatsApp. Nah, untuk media ini sebenarnya tadi sebelumnya saya itu punya beberapa alternatif media, itu ada Discord, Zoom, WhatsApp. Setelah saya konsultasikan kepada pembimbing, itu kalau Zoom itu kan nanti juga berbayar dan waktunya juga terbatas. Nah, kalau konsultasi pribadi itu mungkin lebih nyaman dengan WhatsApp karena juga lebih mudah diakses seperti itu. Keterkaitan dengan Smart ASN. Jadi ASN, Smart ASN itu adalah seorang aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan menggunakan media digital secara cerdas dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah saya untuk aktualisasi tadi, yang pertama itu
kegiatan menyusun rekomendasi penyempurnaan SOP pelayanan konseling sufistik. Pada kegiatan ini saya memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, selanjutnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti mahasiswa yang terlibat dalam pengelolaan lab dan dosen-dosen yang menjadi penanggung jawab atau pengelola laboratorium. Terus selanjutnya saya mencari literatur yang berkaitan dengan pelayanan online dan merekomendasikan penyempurnaan SOP. Setelah itu melaporkan hasil kegiatan. Nah, output dari kegiatan yang pertama ini adalah SOP. Terus kegiatan yang kedua menyusun panduan digitalisasi layanan konseling. Tahapan-tahapannya itu yang pertama konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan pengelola laboratorium. Terus wawancara dengan pengguna layanan, ini ada mahasiswa dan ada sivitas akademika yang mungkin sering menggunakan layanan. Terus yang ketiga identifikasi layanan konseling online. Jadi apa saja yang nanti diperlukan. Terus selanjutnya mempelajari model pelayanan konseling digital dan langkah terakhirnya setelah itu terkumpul yaitu menyusun panduan layanan konseling online. Output yang dihasilkan berupa e-dokumen panduan. Terus kegiatan yang ketiga melakukan digitalisasi layanan konseling. Tahapan yang pertama yaitu seperti yang tadi konsultasi dan koordinasi, terus membuat Google Form untuk pengelolaan jadwal. Jadi nanti rencana itu saya itu membuat Google Form dulu yang di dalamnya itu memuat identitas konseli orang yang mau konseling, terus keluhannya apa saja. Kebetulan di sini yang layanan konseling itu ada sekitar 5 sampai 6 konselor. Kemudian setelah teridentifikasi masalahnya apa, nanti kita dari pihak pengelola itu WhatsApp konseli yang sudah daftar tadi dan mengarahkan dan membuat jadwal seperti itu. Terus selanjutnya saya membuat video tutorial layanan konseling karena selama ini kan masih bersifat manual, jadi nanti saya membuat video alurnya itu seperti apa. Terus video promosi layanan dan yang terakhir melaporkan hasil. Untuk outputnya yaitu satu Google Form, terus yang kedua video tutorial dan yang ketiga video promosi. Untuk Waktunya 1 menit lagi, Bu. Untuk yang kegiatan yang keempat itu sosialisasi. Di situ saya membuat flyer, video untuk sosialisasi, dan akun media sosial laboratorium. Yang kelima itu tahapan evaluasi. Jadi di situ ada perencanaan, penetapan tujuan, menyusun tim evaluasi, identifikasi, dan umpan balik. Terus ini adalah matrik rekapitulasi rencana habituasi yang berkaitan dengan nilai ASN. Yang selanjutnya ini jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama saya lakukan di minggu pertama, kegiatan kedua di minggu kedua, kegiatan yang ketiga di minggu ke 4 bulan Agustus dan minggu pertama bulan September, yang kegiatan keempat di minggu kedua bulan September, yang kegiatan kelima di minggu ketiga bulan September. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi Nikmatin. Waktu 10 menit untuk Pak Maliki. Monggo Pak Maliki. Terima kasih Mbak Umi. Ya, tadi sudah diceritakan panjang lebar tentang bagaimana sampean mengangkat isu itu ya. Okay. Nah, tapi saya baca di sana itu hanya tertulis secara umum, kayak alasan sulit, tidak efisien, sulit diakses apa kalau tidak sedikit yang tahu layanannya gimana. Itu desainnya belum ada, hanya tertuliskan tertuliskan kayak gini. Nah, ini tolong nanti ditambahi ya. Bapak. Nah, ini hanya mengandalkan metode konvensional. Konvensional kan perlu ditambah lagi. Kenapa saya mengangkat itu? Berarti tadi yang dengan ceritakan tadi kan belum tergambar di sini, belum ada di sini. Bisa cerita nggak ya? Jadi nanti di latar belakang itu munculkan di situ, menambah yang mengandalkan metode konvensional ini. Jadi paragraf kedua dari bawah itu perlu nanti ditambah apa yang panjenengan sampaikan tadi. Kemudian di kegiatannya sebentar. Di kegiatan kedua saja saya lihat langsung. Sebentar, di mana tadi? Melakukan digitalisasi layanan konseling sofistik.
Ya, ada komunikasi, konsultasi, diskusi. Tapi kok di sini kok ada output video tutorial? Kapan yang buat video itu, Pak? Itu maksudnya kan rancangannya yang ketiga itu toh Pak. Itu Mana? jadi ngeten ketika itu kan setelah melakukan itu konsultasi terus kemudian terus selanjutnya menyusun Google Form terus selanjutnya membuat video tutorial. Itu yang keberapa itu, Pak? Yang itu Pak, jadi ngeten kemarin itu kan kalau yang laporan itu kan harus segera upload. Lah setelah selesai itu saya kan konsultasi lagi ngoten kepada pembimbing Pak Mukhlis. Terus kemudian setelah buat PPT itu kadang itu muncul inspirasi baru ngoten. Jadi Nah, maksud saya inspirasi yang panjenengan munculkan untuk langkah-langkah tadi ini harus dimunculkan di sini. Ketika tidak ada kegiatan terus ono hasilnya hasilnya dari mana? Wong orang gawe video kok ono output video. Kan nggak masuk akal kan? Nah, nanti jadi makanan sedap untuk penguji. Nah, ini tolong jadi nanti disesuaikan. Flyer kapan membuat flyernya? Kalau yang di PPT tadi saya tulis sih Pak pembuatan flyer itu. Iya, tapi saya nggak butuh di PPT-nya. Saya butuh di laporan. Matriknya ini harus tergambar di sana. Ya, Pak. Ini terus kayaknya semua ini, Mbak. Ini di langkah-langkah kegiatan itu belum match dengan melakukan diseminasi, konsultasi, finalisasi materi, diseminasi. Kapan yang membuat materi diseminasi? Kok finalisasi? Nah, ini jadi step-step urutannya jangan dibolak-balik, oke? Melakukan diseminasi, outputnya laporan pelaksanaan diseminasi, oke? Melakukan diseminasi, ya. Finalisasi materi, sosialisasi, menyiapkan flyer. Loh, kenapa sosialisasi kok flyer baru disiapkan? Itu maksudnya dalam satu tahapan tadi Pak, mungkin atas bawah itu aja. Ya, makanya itu ini nanti disesuaikan supaya tidak bolak-balik. Ya, jadi urutannya disesuaikan. Nah, jadi semua langkah-langkah yang ada di matrik kegiatan panjenengan yang mau direncanakan dilakukan besok, ya kan? Itu harus tergambar di sini, Mbak. Jadi kolom kedua kalau nggak salah ya, kolom kedua dari kegiatan, nomor kegiatan terus tahapan kegiatan kan? Tahapan kegiatan itu adalah detail dari apa yang kita lakukan untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian outputnya menyesuaikan. Kalau melakukan digitalisasi layanan polisian, layanan konseling, itu kira-kira apa yang paling lakukan? Digitalisasi itu apa kira-kira? Itu jadi gini, jadi kan layanan yang ada sebelumnya itu kan manual tatap muka ngoten loh. Jadi nanti itu saya itu membuat tutorial yang pertama kayak pengisian. Kegiatannya membuat tutorial, ini bisa video tutorial hasilnya. Jadi bukan melakukan digitalisasi. Langkah kegiatan kedua membuat tutorial tentang layanan konseling swistik misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa outputnya video tutorial, bukan melakukan digitalisasi kan. Kalau digitalisasi kan masih umum kan. Apa sih maksudnya? Nah, lebih spesifik, lebih mengena. Itu Mbak Gen, nanti tolong kegiatannya tuh lebih dikenakan lah. Kegiatan itu kan apa yang akan kita lakukan kan. Nah, terus langkah-langkah itu yo eksekusi dari kegiatan itu. Itu Mbak G nanti tolong ini dua saja karena katanya masalahnya ada di sini semua. Langkah-langkah belum menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk menyukseskan kegiatan rencana kita atau terobosan kreativitas yang akan kita tawarkan untuk menyelesaikan isu itu. Oke, saya kira itu Mbak masukannya. Jadi tolong nanti di langkah-langkah disesuaikan dengan kegiatannya dan outputnya juga disesuaikan dengan kegiatannya. Jangan sampai membuat bakso metune bakwan kan nggak mas kan orang kayak bakso tapi untuk bakwan. Itu terima kasih Mak Gunawan, monggo lanjut. Oke, terima kasih Pak Maliki. Waktu selanjutnya untuk Ibu Irsum ya, selaku mentor Ibu Umi Nikmatin. Waktu Ibu 4 menit dari sekarang Ibu, monggo dipersilakan. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kita hormati, Bapak Maliki, Bapak Gunawan, dan semua mentor juga peserta Laksara dalam kegiatan kali ini. Saya ini mentor dari Ibu Umi Nikmatin, Hoiria, dalam apa namanya proses Latsar ini. Saya terima kasih Pak Maliki atas masukannya. Saya juga sepakat bahwa perlu apa namanya konsistensi dari apa kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dijadikan program kerja dari Ibu Umi Nikmatin. Memang di UIN Sunan Kudus, Bapak, selama ini Prodi Tasawuf dan Psikoterapi sudah memiliki laboratorium dan itu sudah berjalan sebenarnya. Dan semula itu ada berdekatan dengan gedung fakultas. Namun mulai tahun kemarin kita mempunyai laboratorium terpadu dan di sana salah satunya adalah Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Memang kegiatan di sana masih bersifat ini ya, masih manual gitu ya. Dan ini Bu Umi akan apa namanya mengupayakan untuk pembuatan pelayanan secara online. Hanya tadi apa yang sudah diupayakan atau yang sudah dirancang Bu Umi perlu diurutkan ya dari konsistensi dan kemudian ada keterkaitan satu dengan yang lainnya itu harus disesuaikan terlebih dahulu. Terima kasih begitu Pak Gunawan, matur nuwun Pak Maliki, dan selamat buat Bu Umi Nikmatin. Hoiria, sukses selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irzum dan Ibu Umi Nikmatin. Sami-sami. Saya kira Ibu Umi dan Ibu Irzum bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih atas kehadirannya. Matur nuwun, monggo. Matur suwun. Oke.